untuk pemupukan cabai Mas Hari. Nggih. Nah, untuk pemupukan tanaman tersebut, kalau dari awal saya sampaikan ke masyarakat, terutama pagar kidul, jangan, yang jadi tolok ukur gini, jangan mempermasalahkan struktur sama kontur tanah. Mau tanah iring-iring, tanah bebatuan, tanah tersebut hanya kita jadikan sebatas media untuk kita melakukan budidaya tanaman ini, Bu. Nah, selanjutnya untuk tumbuh kembangnya tanaman itu memang lewat pemupukan, kita butuh pupuk. Nah, ini kemarin saya tanya sama saudara No itu, Mas No, untuk tanaman kurang lebih 1.500 ini, metode aplikasi yang beliau terapkan itu pemupukan sistem kocor. Sampai dengan tanaman umur 62 hari ini setelah tanam sampai dengan panen pertama, 1.500 pohon ini baru menghabiskan 3 kilo pupuk NPK. Pupuk NPK taruhlah harga secara umum di Pacitan ini 15.000 itu, Bu. Iya. Berarti biaya masuk ke tanaman ini sekitar 45.000 itu. 45.000. Nah, terus waktu awal ada memang pertanyaan, nah Mas, nanti untuk biaya sambungannya gimana, biaya budidaya kelanjutannya? Udah nggak usah bingung, karena cabai ini nanti umur 55 sampai 60 hari maksimal itu bisa kita panen. Jadi nantinya kalau kita butuh obat untuk pestisida, terutama fungi ataupun insek, untuk pengendalian hama penyakit, sama untuk pemupukan kontinuitasnya, kita bisa ambilkan dari hasil panenan cabai tersebut. Jadi kalau tanaman ini sudah panen perdana seperti yang punya Mas No ini, nah itu tanaman ini sudah mampu untuk memandirikan dirinya sendiri itu, Bu. Terus petani yang bersangkutan saat dia ke kios pestisida atau kios pupuk itu udah nggak butuh anggaran khusus buka tabungan itu enggak, tapi dari hasil penjualan cabenya ini udah bisa. Yeah, terus pembiayaan vital itu paling olah tanah aja namun sederhana, terus pupuk juga hanya seberapa itulah. Kontinuitas untuk perawatan ya kita ambilkan dari hasil panennya. Kita punya tanaman kaitannya dengan hasil itu di belakang dia sangat sangat berkaitan dengan baik buruk yang kita berikan ke tanaman. Jadi contoh kasusnya gini, kalau tanaman itu kita rawat dengan baik, dia pasti kondisinya baik. Kita pupuk dengan pupuk yang baik dan torsi unsur haranya itu mencukupi untuk target-target tonase tertentu, itu pasti hasilnya juga akan baik. Jadi segala sesuatu itu nantinya kembali ke diri kita. Saat tanaman kita sudah tanam, kita berharap tanaman kita itu bagus, baik, harus kita rawat dengan bagus dan baik. Setelah tanaman itu bagus dan baik, kita mengharapkan hasil yang baik pula. Nah, itu tergantung juga dengan jumlah pasokan hara yang kita berikan ke tanaman. Nanti kalau kuncinya saat kita kasih pupuk yang optimal, insya Allah hasilnya juga akan optimal. Tapi dengan tanda kutip harga nomor 28 karena kita sebagai petani terus terang hanya mampu untuk membawa tanaman kita itu sehat dengan hasil yang baik. Kalau masalah di penjualan, harga cabai itu siklusnya naik turun.